Ini tantangan buat kita ya, bagaimana meyakinkan bahwa sektor ini adalah sektor masa depan. Ya. Saya kira ini pekerjaan nggak mudah, ya. Tapi kalau melihat dari fakta di lapangan, ya, melihat realita lapangan hari ini, nggak ada lain, Mas. Solusi kita itu ada di laut, Mas. Hutannya sudah begitu rusak, ya. Pertambangannya itu sudah kondisinya sangat terbatas, ya. Daratnya itu sudah semakin terbatas ruangnya. Nah, kita harus punya adab baru untuk mengelola sumber daya laut kita lebih berkelanjutan. Dan saya kira dengan mengelola laut itu lebih daripada cukup untuk bisa dimanfaatkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Diponegoro. Menurut rencana, wawancara ini akan kami lakukan meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Universitas Diponegoro, yaitu Bapak Muhammad Riza Ada Damanik. Beliau saat ini adalah Komisaris PT RNI Persero. Apa kabar Pak Riza? Kabar baik, Mas. Alhamdulillah sehat. Semoga Mas juga sehat ya. Pak Riza Ada Damanik lahir di Tanjung Balai Asahan, 17 Oktober 1980. 80. Ya, baik. Pak Riza mungkin bisa mulai cerita dengan pengalaman atau kenangan ketika kuliah S1 di jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Lulus 2003, kemudian S2 Ilmu Lingkungan UGM lulus 2005, dan S3 dari School of Humanities University Science Malaysia lulus 2016. Pernah jadi tenaga ahli utama kantor staf presiden, staf khusus presiden, Komisaris PT Perikanan Nusantara, staf khusus Menteri Koperasi dan Menengah Republik Indonesia, dan saat ini sebagai Komisaris PT RNI Persero. Silakan, Pak. Ya, pertama terima kasih nih Mas diundang dalam kanal yang baik ini ya. Saya sejujurnya tidak pernah berpikir dan dapat kesempatan untuk bercerita terkait dengan pengalaman-pengalaman selama di Universitas Diponegoro melalui kanal ini. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya bisa memberikan manfaat. Tentu masa-masa di Universitas Diponegoro itu bisa saya katakan adalah masa-masa terbaik ya dalam membentuk dan juga memberikan bekal pengetahuan kepada saya ya tentunya, dan juga teman-teman kami seangkatan. Kami waktu itu tidak banyak orangnya, jumlahnya di angkatan kami, tapi syukur alhamdulillah karena ragam, banyak sekali datang dari daerah ya, baik itu dari
Pulau Jawa sendiri maupun di luar Pulau Jawa. Bahkan ada yang dari Aceh, saya sendiri dari Sumatera Utara, ada yang dari Sulawesi, ya, dan seterusnya. Yang tentu ini memberikan momentum membentuk kita dalam berinteraksi dengan banyak teman-teman yang datang dengan budaya kultur yang tidak seragam gitu, yang beragam tentunya. Yang kedua, ada yang unik menurut saya karena kebetulan saya itu mengambil bidang ilmu kelautan, yang dimana pada masa-masa itu kita ketahui belum banyak itu sarjana kelautan di Indonesia. Bahkan perguruan tingginya sangat terbatas. Hanya ada 6 perguruan tinggi negeri waktu itu yang memiliki bidang keilmuan kelautan, ya. Ada di Universitas Samratulangi di Sulawesi Utara, ada di Unpati di Maluku, ada Universitas Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah, ada Universitas Riau, lalu juga ada IPB, ya, lalu ada satu di Surabaya, ya, ada ITS. Nah, jadi tidak banyak, sehingga kami tentu satu sisi merasa ini menjadi peluang gitu, tapi di saat yang sama banyak pertanyaan-pertanyaan waktu itu, Mas. Kira-kira kalau lulus itu kemana gitu ya? Karena waktu itu belum ada tuh Kementerian Kelautan dan Perikanannya, baru ada tahun 2000 ya. Kita waktu itu angkatan itu punya kompleksitas lah, campur aduk tuh. Satu sisi melihat bahwa ini ada peluang di mana belum banyak SDM yang menggeluti bidang itu, tapi di saat yang sama juga banyak pertanyaan yang muncul di kalangan mahasiswa kelautan pada saat itu. Dan syukur alhamdulillah di Universitas Diponegoro, ya, itu kita punya banyak pengetahuan atau sumber pengetahuan yang cukup kaya menurut saya, ya. Baik itu yang datang dari dosen-dosen kita. Kami punya banyak dosen-dosen dulu yang sekolahnya datang dari luar, ya. Dan di saat itu referensi kelautan tidak banyak, buku-buku kelautan. Jadi tapi dengan adanya dosen-dosen yang datang dari berbagai perguruan tinggi di luar, sekolah dari luar gitu, kita punya banyak referensi jadinya. Lalu juga kita diuntungkan karena aktivitas kita di Jawa Tengah juga punya kedekatan dengan laboratorium alam langsung, ya. Kita punya Jepara, kita punya sebagai marine stationnya kita dulu, ya, banyak experience yang kita lakukan di sana. Kami belajar budidaya di sana, tambak udang di sana, kami belajar tentang oceanografi di sana, kami belajar tentang pengelolaan kawasan di sana, kegiatan pariwisata, penyelaman, dan seterusnya. Saya kira banyak sekali. Tapi di saat kami juga belajar tentang kompleksitas pencemaran, isu-isu strategis pada saat itu, ya, sedimentasi, erosi, ya, di pantai utara Jawa itu yang sangat kompleks, dan ini menjadi bekal, Mas, bekal yang sangat kaya gitu. Dan selama di Universitas Diponegoro, saya dapat kesempatan kebetulan untuk juga terlibat banyak organisasi, Mas. Ini kemewahan lain lah menurut saya yang saya dapatkan selama saya kuliah di Universitas Diponegoro. Saya saat itu menjadi koordinator mahasiswa lintas perguruan tinggi, Mas, untuk bidang kelautan itu sendiri. Ada namanya Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan atau HIMITIKINDO waktu itu. Saya koordinator untuk Indonesia bagian
Barat ya. Dan dalam proses mengawal tugas tersebut ya saya banyak berinteraksi dengan banyak perguruan tinggi ya, termasuk pada saat-saat di mana pertama kali kita membentuk atau memiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, yang disebut saat itu namanya adalah Departemen Eksplorasi Laut pertama kali di era Gus Dur. Kita ikut tuh sangat karena tidak terlalu jauh ya, perguruan tingginya sedikit dan yang ada di Pulau Jawa ya cuma IPB dan Undip pada saat itu, jadi nggak banyak. Jadi syukur alhamdulillah kita punya banyak kesempatan untuk bisa berinteraksi dan ini baik sekali menurut kami ya. Dan yang lain adalah saat mahasiswa kami menginisiasi dulu bagaimana agar angkatan kami dan junior-junior kami itu bisa mendapatkan akses jejaring yang lebih luas, Mas. Jadi idenya waktu itu adalah gimana nih kita setelah lulus harus ngapain gitu. Ya, maka kalau ekonomi, mahasiswa hukum mungkin udah kebentuk tuh, udah ada polanya gitu ya. Nah, mahasiswa kelautan ini seperti apa, kita belum ada pola gitu ya. Nah, maka kami mengidentifikasi senior-senior kami yang ada di Jakarta pada saat itu, yang ada di Dishidros, yang ada di BPPT, yang ada di LIPI, yang ada di mana lagi ya waktu itu, kita identifikasi yang ada di Jakarta, dan kami membuat pertemuan-pertemuan lah ya, pertemuan-pertemuan dengan para alumni bersama-sama dengan angkatan kami dan junior-junior kami. Jadi saya nggak tahu apakah program itu diteruskan atau tidak, tapi kebetulan kami mengawali itu, Mas. Ya, kami mengawalinya untuk datang ke lembaga-lembaga negara tersebut dengan harapan nantinya keraguan-raguan kita tentang bidang keilmuan kita ini sedikit demi sedikit dihilangkan gitu ya, dan semakin optimis bahwa sektor ini atau bidang keilmuan kita ini semakin baik ke depannya dan kita bisa terlibat ya, syukur-syukur insya Allah kita bisa terlibat untuk mengelola sumber daya kelautan kita menjadi lebih baik lagi gitu. Ini saya kira mimpi besar yang kami umumkan pada saat itu, Mas. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat impor negara, kobarkan hidayah, kita bekerja keras. Nah, Pak Riza ini setelah lulus dari Undip langsung bisa bekerja atau sekolah dulu? Saya itu syukur alhamdulillah, Mas. Sebenarnya bukan, saya tidak ingin sombong ya, tidak ingin sombong. Tapi sebenarnya saya nggak pernah atau ya salah satu yang sulit bagi saya itulah membuat surat lamaran kerja mungkin, Mas. Karena saya nggak pernah buat surat lamaran, Mas. Jadi eh, eh, selama di Undip dengan berorganisasi, saat di UGM juga berorganisasi, itu mengantarkan saya untuk bertemu dengan banyak orang-orang yang kadang-kadang berbeda pikiran, ya, kadang-kadang sama pikirannya gitu. Tapi interaksi-interaksi tersebut bermuara pada jejaring yang saling mendukung gitu ya. Saya percaya betul itu semakin banyak yang kita kenal, semakin banyak yang kita berinteraksi, semakin banyak yang bisa kita perbuat gitu ya. Dan alhamdulillah setelah S1 dari Universitas Diponegoro, saya aktif banyak, saya membangun namanya ada organisasi Gerakan Masyarakat Pesisir dan Gerakan Masyarakat Kelautan Indonesia kalau saya nggak salah, Mas. Itu di Jawa Tengah dulu, lalu di Yogyakarta kita bangun organisasi juga, yayasan yang riset-riset untuk bidang itu berkembang terus, lalu sampai pada saatnya ke Jakarta waktu itu sedang ada penyusunan undang-undang atau RUU Kelautan. Saya kebetulan masuk ke dalam pokja-pokja proses konsultasi publiknya,
dan kerap diundang di Jakarta, ya sampai pada akhirnya di Jakarta akhirnya ya di Jakarta bertemu dengan banyak pihak yang terkait langsung dengan bidang saya ya di isu-isu itu. Eh, Bagaimana jalannya akhirnya sekarang sampai di PT RNI ini? Eh, Mungkin sekitar 20 tahun terakhir Mas ya. Sekitar 20 tahun terakhir ini tadi saya katakan sejak awal saya berinteraksi banyak dengan teman-teman bidang keilmuan saya. Kita beruntung bidang ini belum banyak dan bisa dikatakan hampir alumni-alumni kelautan itu di berbagai perguruan tinggi harusnya saling mengenal, Mas, karena jumlahnya tidak banyak. Ya, jadi mereka-mereka yang hari ini ada di Kementerian Kelautan misalnya, saya atau kita ya di angkatan kita itu harusnya saling kenal, baik itu ke atas maupun ke bawah ya, itu masih bisa saling mengetahui karena jumlahnya tidak sebanyak hukum atau ekonomi dan lain-lain. Ini modal besar, jejaring-jejaring saat di perguruan tinggi dulu ini modal besar berinteraksi saya dan teman-teman ini kan terus berkembang ya, ada yang sekolah dan seterusnya ya, ada yang memang sudah bekerja dan seterusnya, tapi interaksinya tidak putus, alhamdulillah. Yang kedua, saya banyak terlibat dalam bidang kelautan ini, dalam pengembangan isu-isu kelautan itu dengan modal bekal ilmu yang saya dapatkan saat di Universitas Diponegoro tentunya, di antaranya yang ini saya coba untuk aplikasikan ke dalam kerja-kerja advokasi, Mas, sebenarnya. Karena interaksi saya ber-LSM cukup panjang. Saat saya zaman mahasiswa juga sudah aktif di sejumlah lembaga sosial masyarakat ya. Dan setelah di Jakarta saya aktif di WALHI, Mas, di Eksekutif Nasional WALHI. Dan untuk pertama kali saat itu WALHI membangun satu divisi khusus bidang kelautan. Karena pada masa itu sebagai refleksi organisasi bahwa WALHI sangat identik dengan isu-isu kehutanan, gunung dan seterusnya. Padahal ada isu lain yang juga penting untuk menjadi perhatian, yaitu bagaimana menjaga ekosistem laut kita bisa lebih sehat, gitu ya. Capai cita-cita, jenjanglah tinggi Ponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, latihan tarik punang, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Maka dibentuk divisi khusus dan saya adalah campaigner laut pada saat itu ya, bidang itu. Dan alhamdulillah itu mendapatkan perhatian cukup luas, tidak hanya dari dalam negeri tapi juga kita membangun jejaring internasional. Ada 48 negara waktu itu ya yang punya simpul-simpul riset maupun lembaga-lembaga advokasi di bidang kelautan yang bekerja sama dengan kita. Ada kolaborasi riset, ada kampanye bersama penyelamatan laut dan lain sebagainya, terus berkembang. Lalu setelah itu saya dipercaya menjadi sekretaris jenderal dari namanya organisasi Kiara, Mas, kalau pernah dengar tuh namanya Kiara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Ini secara spesifik memang didedikasikan sebagai organisasi sosial yang perhatiannya itu kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Saya di sana membangun organisasi itu dan lalu setelah itu saya aktif membangun ormas nelayan, Mas. Jadi dari kampus ke LSM ya, lalu membangun ormas
namanya Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang terus tumbuh berkembang. Sekarang sudah ada di 45 wilayah di Indonesia. Nah, ormas ini dimaksudkan untuk ada 4 yang ingin dikerjakan di ormas ini. Satu, mendorong peningkatan kapasitas sumber daya nelayan kita, ya, sehingga lebih terdidik, terorganisir, dan menjadi lebih mandiri dengan penguatan kelembagaan ekonominya. Lalu juga terkait langsung dengan penyelamatan ekosistem. Jadi pemulihan ekosistem mangrove, ya, terumbu karang, dan seterusnya. Ini menjadi perhatian kita. Dan yang ketiga adalah melakukan reformasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan itu sendiri. Ini berkembang. Nah, dalam perjalanannya saya satu kesempatan, saya dalam waktu itu suka nulis, Mas. Jadi hobi samping saya itu nulis. Selama saya mahasiswa itu cara mendapatkan jajan yang layak itu ya dengan menulis, Mas. Jadi saya dulu kalau di Suara Merdeka juga saya suka nulis dulu, Mas. Ya, Kompas, ya, saya suka nulis. Jadi kita dapat tambahan jajan lah. Nah, ternyata banyak manfaatnya menulis ini. Menulis ini, saya ingat dulu saya baca bukunya pendiri bangsa kita itu yang mengatakan ideas can broken the wall, katanya, ya. Jadi, meski badannya terpenjara, ide-idenya itu bisa kemana-mana gitu. Dan saya membuktikan itu benar. Ya. Tulisan-tulisan saya menulis saat di Undip, saat di UGM, ya, atau saat saya sekolah di USM di Malaysia, saya menulis di sejumlah rubrik, ya, baik itu lokal, nasional, atau beberapa forum-forum internasional. Ternyata tulisan itu hidup, Mas. Ya, dia hidup. Dia menemukan komunitasnya sendiri. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat timur negara, kobarkan di dada, kita bekerja berat. Dan dari tulisan-tulisan itulah saya akhirnya dapat dengan mudah dipertemukan dengan berbagai organisasi, dipertemukan dengan berbagai peneliti-peneliti. Ya. Saya nggak nyangka saya bisa ikut penelitian 5 negara waktu itu tentang arus laut Indonesia, Arlindo, ya, Indonesia True Flow. Saya diikutkan dalam sebagai salah satu peneliti di cruise itu, ya, di penelitian itu di Selat Livmatola di Maluku sana. Saya nggak pernah bayangkan saya bisa ke sana itu, tapi jalan ke sana gitu, penelitian di sana, penelitian di Sumatera, penelitian di Jawa, dan lain sebagainya, itu karena mengalir dari tulisan-tulisan itu. Bertemu dengan organisasi-organisasi itu juga dengan itu. Dan satu kesempatan pada momentum politik tahun 2014 tepatnya, saya diminta waktu itu untuk memberikan beberapa pandangan, ya, upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam kerangka untuk memperkuat sektor ini, sektor kelautan dan perikanan ini. Dan gagasan itu saya kira menemukan tempatnya lah, ya, menemukan momentumnya pada saat itu, ya, ketika Pak Presiden waktu itu, Pak Jokowi, menyampaikan agenda poros maritim. Dan saya kira banyak para pegiat kelautan pada saat itu yang menangkap ini momentumnya untuk kita bisa sama-sama memberikan masukan, pengayaan, dan sekaligus juga pengawalan, ya, supaya agendanya bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya kira itu, Mas, dia ininya. Pak Riza, menurut Pak Riza,
apa potensi kelautan Indonesia ya, potensinya bisa macam-macam. Ya. Salah satu adalah di bidang pangan, gitu ya. Jadi apa potensi yang masih bisa apa ya dikembangkan dari potensi kelautan ini? Jadi Mas, kalau kami baru selesai penelitian tahun lalu ya, bersama-sama dengan ada 3 lembaga. Kebetulan saya termasuk salah satu senior fellow di Indonesia Laboratorium Indonesia 2045 ya. Ini lembaga think tank. Kita kerjasama bareng Undip dan IPB untuk melihat bagaimana pengembangan sektor ekonomi biru sampai tahun 2045. Ya. Nah, menariknya dari studi itu kita bagi 3 fase, 2022-2024, yang dimana ada 2 sektor utama yang paling penting, yaitu perikanan dan pariwisata. Ini 2 sektor yang dalam jangka pendek bisa kita gerakkan ya untuk memperkuat ekonomi biru kita. Lalu pada tahun 2024 ke 2029 atau pasca pemilu tahun depan ya, ternyata juga masih 2 sektor itu yang dimungkinkan untuk bisa digerakkan dalam waktu singkat. Nah, setelah 2029 lah kita sudah bisa masuk kepada sektor-sektor lainnya. Ya. Maka di 2024 ke 2029 kita harus mulai investasi menyiapkan kebangkitan daripada sektor ekonomi biru di luar perikanan dan pariwisata. Apa saja itu? Di sana ada energi bersih, Mas. Ada energi bersih, energi yang bisa digunakan dari macam-macam ya dari laut kita ini. Yang kedua, di sana ada garam dengan segala turunannya, karena ternyata garam ini diperlukan untuk berbagai industri strategis, termasuk di sana ada kaca, obat-obatan dan lain sebagainya ya. Yang ketiga itu kita harusnya sudah bisa masuk ke bioteknologi. Ini apa namanya potensinya sangat besar sekali. Yang keempat itu yang kaitannya langsung dengan marine based aquaculture kita ini, Mas ya. Jadi sekarang sedang berkembang itu deep sea aquaculture ya. Ini juga menjadi masa depan daripada pangan kita ya, yang sekarang sedang berkembang di banyak negara, dan ini peluangnya harus kita tangkap. Dan yang lain-lain tentu tadi yang di perikanan sama pariwisata ini perlu kita terus jaga. Selain kita mulai harus memperbaiki atau memperkuat sektor kepelabuhanan dan sistem logistik kita ya. Di sana ini menjadi penting gitu. Nah, dari sana saya kira kita bisa melihat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar itu berkepentingan terhadap lautnya. Kita darat ini sudah terlalu sesak, baik itu untuk ruang tinggal maupun penghidupan ya. Setiap tahun kita punya sekitar 2-3 juta usia produktif baru yang masuk ke pasar tenaga kerja gitu ya. Sementara lapangan pekerjaannya terbatas. Jadi kalau kita hanya mengandalkan lapangan pekerjaan yang orientasinya di darat, sepertinya akan terjadi akumulasi pengangguran yang cukup besar. Nah, maka harus diperluas gitu ya. Capai cita-cita, junjunglah tinggi Diponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, bakti yang tarik undang, mengabdi tanah pusaka, Ibu Indonesia. Pak Riza, potensinya begitu besar, menjanjikan, ya. Tetapi apa sebenarnya kendalanya sehingga itu sampai sekarang pun belum tereksploitasi secara maksimal ini sektor kelautan?
Kalau menurut saya ada 3 Mas ya. Pertama itu SDM-nya. Ya, SDM ini penting ya, penting sekali. Nah, tadi saya katakan di awal, kita itu sudah punya sejak tahun 80-an, kita udah punya tuh undang-undang kaitannya langsung dengan pemanfaatan sumber daya perikanan. Ya, kita udah punya tuh. Nah, kita baru punya undang-undang perlindungan terhadap nelayan, pembudidaya dan petambak garam itu baru punya tahun 2016 ya. Jadi agak terlambat ya. Jadi kita bicara komoditinya sementara SDM-nya telat. Kita sudah bicara tentang politik penguasaan wilayah laut dengan adanya UNCLOS atau mundur ke belakang Deklarasi Juanda 1957 dan UNCLOS tahun 1982 ya, 1982. Tapi kalau kita lihat dari situ, dari tadi itu ya, coba lihat, kita punya jurusan ilmu kelautan itu sendiri baru ada di era tahun 80-an, Mas. Ya, di 80-an ya. Sarjana pertama dari ilmu kelautan itu tahun 90-an, awal tahun 90. Ya, jadi ada telat ini memang SDM-nya. Jadi ada kesadaran yang terlambat menurut saya. Ya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali tentunya. Ya, syukur alhamdulillah sekarang sudah ada 50 atau 60 perguruan tinggi yang membidangi ilmu kelautan ini di seluruh Indonesia dan ini modal dasar kita untuk terus kita perkuat. Nah, yang kedua, tantangan kita yang kedua itu adalah kaitannya langsung dengan keberlanjutan daripada kebijakan kita. Ya, ini jadi peta jalan pembangunan kelautan itu perlu dikawal secara konsisten. Ya. Saya datang ke Belanda melihat langsung bagaimana Belanda membangun pantainya, misalnya. Ya, mereka ingin mengembalikan sekitar 200.000 hektar lahan mereka yang sempat hilang karena tenggelam pada perang Belanda sama Jerman. Lalu dokumen apa yang mereka gunakan untuk pembangunan tersebut? Mereka menggunakan dokumen perencanaan 1.800 sekian. Ya. Dan sekarang masih dipakai dokumen itu. Tidak berubah dokumennya. Ya. Perencanaannya dibangun dari 1.800-an, secara bertahap sampai sekarang mereka gunakan untuk pembangunan sampai 200.000 hektar itu. Nah, ini tantangan kita. Kita perlu bangun kontinuitas dalam perencanaan pembangunan kelautan kita. Jadi lebih terarah dalam jangka yang lebih panjang gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tantangannya di lingkungan ya Mas ya. Ini sangat aktual hari ini. Kalau kita baca di dalam laporan terakhir Ocean Health Index, ya, indeks kesehatan laut dunia, kita dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini kondisi kesehatannya di bawah rata-rata dunia skornya ya. Dan itu menandakan perlu effort yang lebih ya untuk mengembalikan kondisi ekosistem kita itu setidaknya samalah dengan era tahun 80-an ya, supaya fungsi-fungsi ekosistemnya semakin bisa optimal. Ya, kalau tren, Pak, jadi apa yang kita lakukan selama ini trennya seperti apa? Apa mencapai tahap-tahap kemajuan seperti yang kita rencanakan atau tetap di tempat aja sekarang? Saya kira tahapannya sedang kita lewati. Tadi saya katakan meski terlambat tapi tahapannya sedang kita lewati. Nah, ini yang perlu dijaga supaya ada keberlanjutan ya. Kalau dulu itu kan isu kelautan itu kan very ya, sulit sekali kita menemukan naskah-naskah atau pembahasan di ruang-ruang publik untuk bidang-bidang ilmu kelautan dan perikanan gitu ya. Bahkan dulu kita punya perikanan itu ada di Kementerian Pertanian kan gitu ya. Nggak ada tuh kementerian khusus yang ngurusin ini kan gitu. Nah, sekarang kita sudah punya. Jadi saya kira we are on the right track, but it's still beginning lah. Ya, ini baru sangat ya early step lah ini, baru tahap-tahap yang sangat-sangat awal untuk jalan yang cukup panjang di depan yang harus kita tempuh. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa.
dan kelautan akan menjadi alternatif strategis untuk ke depan ya bagi bangsa Indonesia. Saya percaya betul laut itu adalah jalan kesejahteraan Indonesia. Ya, ya. Luar biasa. Nah, sekarang kembali ke Undip, Pak. Menurut Pak Riza, apa yang ingin disarankan perkembangannya sampai sekarang? Apakah sudah sesuai kira-kira dengan tantangan yang ada ke depan, atau masih ada hal yang perlu diperbaiki? Saya melihat Undip banyak kemajuan ya Mas ya, banyak kemajuannya. Cuman kalau kita lihat perkembangan di pendidikan di dunia, ya, di kampus-kampus besar di dunia, saya baru kembali dari Northern Illinois University di Amerika ya. Ada 3 hal yang menurut saya kita perlu tingkatkan kalau refleksi dari pengalaman kami berinteraksi. Saya lihat di Belanda di ISS itu misalnya ya, ada 3 hal. Yang pertama itu sepertinya kita harus berani memilih dan memutuskan apa yang menjadi unggulan kita. Ya. Kita nggak bisa unggul di semua hal, ya. Tapi kita di era yang sangat terbuka ini ya, tapi kita harusnya bisa unggul di hal yang sangat spesifik. Gitu. Dan kesan saya salah satu keunggulan Undip yang sangat mungkin ya menjadi benchmarknya, ya menjadi kekuatannya itu adalah kelautan itu sendiri, Mas. Ya, jadi misalnya kelautan itu kan tidak mesti harus perikanan gitu maksud saya ya. Misalnya kaitannya dengan tata ruang gitu ya di bidang tata kota ya, di bidang tata kota atau di bidang tata ruang itu mungkin yang kaitannya dengan coastal management ya. Atau kaitannya langsung dengan geografi, mungkin yang kaitannya kebencanaan pesisir kan. Kalau yang kaitannya langsung dengan kesehatan mungkin bisa dengan tropical medicine ya, itu bisa kita dalami di sana ya. Ini sekarang lagi berkembang nih obat-obatan bersumber dari laut ya. Nah, tropis ini sangat sekarang lagi tren dunia sekali. Ini bisa dimanfaatkan. Atau yang kaitannya langsung dengan hukum laut, kita bisa kembangkan juga dan seterusnya. Jadi menurut saya harus ada penjurunya. Itulah yang akan menjadi niche-nya ya. Kalau di dalam ilmu biologi kita diajarkan itu ada niche-nya. Setiap makhluk itu ada niche-nya. Ada tempat yang hanya dia bisa di situ, yang lain nggak bisa. Karena disitulah kita kemewahan yang kita miliki ya, ke niche-nya. Nah, Undip harus ada niche itu menurut saya. Nggak bisa semuanya kita garap, ekonominya, ekonomi kelautan dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, yang perlu diperkuat juga adalah yang terkait langsung dengan ekosistem perguruan tinggi itu, Mas. Di dalam ekosistem perguruan tinggi itu, kalau saya lihat tren-tren dunia, itu menempatkan alumni itu sebagai kekuatan yang signifikan. Capai cita-cita, jemputlah diri negara, alma mater kita, amalkan watak satria, bakti yang tarik undang, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Ya. Ini harus dimanfaatkan sebesar-besar. Saya lihat tuh di NIU, saya lihat di ISS gitu ya, bagaimana para alumni itu menjadi menjadi nilai lebih, ya, menjadi nilai lebih daripada perguruan tinggi itu sendiri. Gitu. Jadi kalau mau melihat bagaimana perguruan tinggi itu kualitasnya, ya lihatlah alumninya kan lebih kurang begitu ya. Jadi menurut saya dia harusnya mirroring ya. Saya dapat kesempatan di Northern Illinois University itu bertemu dengan alumni mereka yang mendapatkan award pada saat itu karena berhasil memperluas McDonald di seluruh dunia. Ternyata dari alumni dari mereka, ya. Dan ternyata dia tidak hanya membawa dirinya, dia membawa perguruan tinggi itu, gitu ya, pada level yang tertentu, dan itu memberikan inspirasi bagi
bagi orang lain, bagi para anak-anak muda untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut gitu. Ini. Pak Rizal, terakhir tadi dilihat dari sisi institusi perguruan tingginya. Nah, sekarang kalau dilihat dari segi masyarakat atau minat untuk masuk ke studi kelautan itu seperti apa? Saya dengar belakangan terakhir ya dia sempat naik trennya, sekarang ini agak merosot saya dengar. Yang saya dengar. Nah, ini tantangan ini Mas. Ini tantangan buat kita ya. Bagaimana meyakinkan bahwa sektor ini adalah sektor masa depan. Ya. Saya kira ini pekerjaan nggak mudah, ya. Tapi kalau melihat dari fakta di lapangan, ya, melihat realita lapangan hari ini, nggak ada lain Mas. Solusi kita itu ada di laut Mas. Hutannya sudah begitu rusak, ya. Pertambangannya itu sudah kondisinya sangat terbatas, ya. Daratnya itu sudah semakin terbatas ruangnya. Nah, kita harus punya adab baru untuk mengelola sumber daya laut kita lebih berkelanjutan. Dan saya kira dengan mengelola laut itu lebih daripada cukup untuk bisa dimanfaatkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Dan kalau lihat dari penelitian beberapa lembaga-lembaga internasional, ya, itu terang mengatakan bahwa Indonesia itu bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ketujuh di dunia pada saat itu disebutkan, bahkan yang terbaru keempat katanya ya, setelah Amerika Serikat, China, India, Indonesia. Itu salah satu faktor yang menentukannya adalah ketika kita bisa mengelola sumber daya perikanan, sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Jadi saya kira ini kekuatan gitu. Masa Norway hanya punya salmon di lautnya, mereka bisa menjadi pemain dunia gitu. Kita punya semua Mas di sini Mas. Ada udang, ada macam-macam rumput lautnya dan lain, masa kita nggak bisa. Ya, ini yang saya kira ini PR lah. PR buat kami nih, alumni-alumni nih. Terima kasih sekali Pak Muhammad Riza Terima kasih Adjata Mas. ya, Terima kasih. Komisaris PT RNI Persero yang telah banyak mendiskusikan masalah-masalah kelautan, peluang, tantangan, dan harapan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ada di laut. Saya kira terima kasih, sukses terus. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.